Shalom, damai sejahtera bagi setiap kita. Dimanapun kita berada, anugerah Allah, penyertaan Allah sempurna bagi setiap kita. Saudaraku, kita berbicara hari ini tentang Allah kita adalah Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah sumber kekuatan. Dia Allah yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita lelah, ketika kita tiada berdaya, Dia adalah Allah yang harus kita cari. Dan ketika kita mencari Tuhan, maka kita melihat ada kekuatan yang baru yang kita terima dari Allah. Saudaraku, kita membaca firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dikatakan di ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan terunan-terunan jatuh tersandung. Tetapi di ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, apakah saudara sekarang sedang lelah? Apakah saudara sekarang sedang tidak berdaya? Mungkin saudara menghadapi persoalan yang berat. Mungkin saudara menghadapi tantangan yang begitu luar biasa sehingga kekuatan saudara habis dan mengakibatkan saudara menjadi lelah, saudara menjadi lesu, atau mungkin saudara sedang menghadapi persoalan yang tidak kunjung selesai. Sepertinya persoalan itu terus menekan kehidupan saudara. Sepertinya persoalan itu sedang mengiring saudara kepada keputusasaan. Tetapi saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Dia berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin kamu sekarang mengalami suatu penderitaan. Mungkin kamu sedang mengalami penyakit dan itu membuat kamu menderita, dan itu membuat kamu kalah semangat, dan itu membuat kamu terpuruk. Firman Tuhan ini untuk kamu. Karena firman Tuhan berkata, Allah memberikan kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Saudaraku, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah kita mampu menguatkan kita di tengah-tengah badai. Allah kita sanggup menenangkan kita ketika dunia ini sedang bergoncang. Sebab Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang sanggup menciptakan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Sekarang saudaraku, apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh kekuatan yang baru, supaya kita memperoleh kekuatan untuk melawan hal-hal yang coba melemahkan setiap kehidupan kita. Saudaraku, di ayat 31 firman Tuhan ini berkata kepada kita, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudaraku, yang harus kita lakukan, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Karena kita percaya ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita menunggu Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, kita meminta pertolongan dari Tuhan, maka firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang mendapat kekuatan baru. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka diumpamakan, mereka digambarkan saudaraku seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudaraku, kita tahu burung Raja Wali, ketika badai begitu datang begitu kencang, badai itu justru mengangkat dia naik lebih tinggi. Karena itu saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ketika kita bergaul dengan Tuhan, ketika kita membangun hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, kita akan dibuat Tuhan beroleh kekuatan untuk melewati setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami.
Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk melewati hal-hal yang sulit di dalam perjalanan kehidupan itu. Karena firman Tuhan berjanji kepada kita, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, dikatakan kita seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dikatakan saudaraku, orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang pertama tadi saudaraku, orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Maksudnya saudaraku, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan bisa melewati cobaan, melewati badai yang kita hadapi, melewati pencobaan-pencobaan yang ada di dalam dunia ini. Yang kedua saudaraku, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan berkata, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Saudaraku, di dalam dunia ini kita berlari, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan, dan kita berlari secara rohani. Hal itu kita tidak akan pernah lesu. Ini yang kedua saudaraku, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak menjadi lesu karena ia menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, dia berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi orang-orang yang menantikan Tuhan saudaraku, dia tidak menjadi lelah mengiring Tuhan di dalam dunia ini, dan dia tidak menjadi lelah ketika menjalani setiap kehidupan ini. Karena itu saudaraku, saya mau mengingatkan setiap ketika saudara mengalami penderitaan, ketika banyak persoalan yang menekan saudara sehingga kamu kehilangan kekuatan, sehingga kamu tiada berdaya, kekuatanmu sudah hilang. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Dia Allah yang memberikan kekuatan, Dia Allah yang menambah semangat bagi kita. Saudaraku, Allah kita bukanlah hanya Allah yang memberikan kekuatan dan menambah semangat, tetapi Dia juga adalah Allah yang menyelamatkan kita dari hal-hal yang menghancurkan kita. Mungkin itu penderitaan, mungkin itu penyakit yang nampaknya tidak mungkin disembuhkan oleh dokter, tetapi firman Tuhan berkata Dia menyelamatkan kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk mengalahkan setiap penderitaan dari setiap kehidupan kita. Itu saudara yang harus kita sadari, bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Karena itu ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit di dalam dunia ini, dan tentu dan pasti ada tantangan, ada rintangan yang kita hadapi menuju perjalanan kita ke surga. Karena itu ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, kita harus masuk ke tempat persekutuan, yaitu di dalam kamar kita, di tempat rahasia, di mana kita memuji-muji Tuhan, di mana kita menyembah Tuhan, di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saudaraku, ini yang harus kita lakukan, dan ada jaminan yang luar biasa ketika Tuhan berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Itu benar-benar terjadi saudaraku, karena firman Tuhan berkata, tidak kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, dan tidak terduga pengertian. Jadi saudaraku, ini membuat kita semakin yakin dan sangat yakin ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita mendapat kekuatan baru, karena dikatakan Allah kita adalah Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dengan demikian Allah kita adalah Allah yang sanggup menguatkan kita, yang sanggup memulihkan kita, dan sanggup mengangkat kita
ketika badai bergelora, ketika badai coba ingin menghancurkan kita, Allah kita berkata dan mengingatkan kepada setiap kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal. Dia tidak menjadi lesu, Dia tidak menjadi lelah, dan tidak terduga pengertiannya. Itulah sebabnya Dia berkata kepada setiap kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Allah kita sedang menawarkan kepada setiap kita jalan keluar, bahwa Dia adalah Allah yang kekal, Dia Allah yang memberikan kekuatan. Dan ketika kita datang dalam keadaan lemah, maka kita akan keluar, maka kita akan pulang dengan penuh sorak-sorai, sebab Roh Allah bekerja di dalam kita, dan Roh Allah itu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa diberikan oleh manusia, yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Karena itu saudaraku, bersukacitalah, bersorak-sorailah, karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kekal, yang baginya tidak ada perkara yang sulit dan tidak ada baginya perkara yang mustahil. Karena itu saudaraku, saya rindu supaya setiap kita yang mengalami kesulitan, yang mengalami hal-hal yang sulit, saya menyarankan saudara untuk saudara masuk ke dalam kamar, nantikan Tuhan, naikkan puji dan bersyukur. Engkau akan melihat bahwa engkau beroleh kekuatan, dan engkau akan bisa tersenyum dan berkata, terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah keselamatan, Engkau Allah yang memikul segala kelemahan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya, haleluya, amin.